Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam sejahtera untuk seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini. Sebelum saya lanjut, saya ada pantun nih. Foto lama jadi kenangan. Kenangan indah sama Anjas Marah. Salam hangat para undangan. Moga bahagia mengikuti acara. Lagi ya Bapak Ibu. Pergi dan bergerak. Perkenalkan, saya Burhanuddin Saleh SPD dari UPT SD Negeri 42 Gerai Kecamatan Minasatene, akan menemani Bapak Ibu guru hebat sekalian kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara orientasi seri webinar percepatan program IKM yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Pangkep bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa secara virtual pada acara hari ini, Rabu 26 Juli 2023. Izinkan saya pada pagi hari ini menyapa yang terhormat Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Sabrun Jamil SPIMP. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Pangkep, Bapak Jayadi DTSPD. Yang terhormat Ketua Koordinator acara kita, Bapak Resmi SPD. Beliau adalah juga sebagai Sekretaris KGBN Kabupaten Pangkep. Dan beliau juga adalah Kepala SMPT Al-Hikmah Pangkep. Nah, selanjutnya yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman panitia dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, serta hadirin peserta webinar percepatan program IKM Kabupaten Pangkep. Kami dengan bangga menghadirkan acara ini untuk mengupas tuntas tentang apa itu kurikulum merdeka, bagaimana memahami CP. Nah, Bapak guru hebat juga sebentar akan bagaimana membuat TP ya, ATP, bagaimana membuat modul ajar, menyusun asesmennya, bagaimana bagaimana pembelajaran yang berbasis proyek, bagaimana merumuskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak, dan acara puncak sebentar adalah Temu Pendidik Nusantara ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 September 2023. Jadi seri webinar kita kali ini ada 8 sesi ya Bapak Ibu, mohon diikuti dengan sampai tuntas. Nah, kurikulum merdeka merupakan konsep pendekatan inovatif yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam belajar, serta mengutamakan relevansi dan aplikasi dunia nyata ya Bapak Ibu. Nah, acara ini akan membahas bagaimana kurikulum merdeka itu dapat memberdayakan siswa, ya, bagaimana memotivasi mereka dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menarik. Nah, baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin untuk duduk tegap sikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KGBN.
Selanjutnya Mars KGBN. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, berbakti baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Baik, aplaus dulu teman-teman guru hebat yang bergabung hari ini. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat. Karena Pak Kadis masih sementara perjalanan sambil menunggu, ya. Nah, sebelum saya mempersilakan pemateri kita hari ini, saya mau menyapa dulu nih para teman-teman guru hebat yang sudah bergabung bersama kita di sini. Luar biasa. Ini sudah tembus 261 peserta ya. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa ini mantap. Wah, hebat ini. Ya, saya menyapa dulu teman-teman sudah bergabung. Di kolom chat sudah ada. Ayo Bapak Ibu. Sudah. Ayo mana dari Kecamatan Pangkajene? Mana jempolnya ini? Pangkajene, halo. Iya, luar biasa. Kemudian dari Minasatene. Wow, Minasatene luar biasa ini. Mana jempolnya Minasatene? Ada dari Bungorok. Bungorok mana jempolnya? Ayo. Jangan kalah deh dengan kecamatan lain. Ayo. Wow, luar biasa Bungorok. Kemudian kita beralih ke Labakang. Mana Labakang? Wow, Labakang luar biasa. Ada dari Marang? Ayo Bapak Ibu guru hebat Marang. Mana jempolnya ini? Wow, luar biasa. Marang, selanjutnya kita turun ke Segeri. Mana Segeri? Wow, luar biasa Segeri. Wow. Mandale, ada dari Mandale? Wow, luar biasa. Kemudian dari Tondong? Wow, luar biasa. Kemudian dari Baloci? Mana suaranya Baloci? Mana jempolnya Baloci nih? Wow. Kemudian saya juga mau menyapa teman-teman guru hebat yang sudah hadir dari kepulauan. Wow, luar biasa ini teman-teman kita dari kepulauan ini. Ada dari Liukang Kalmas. Ayo, mana jempolnya? Liukang Tupak Biring. Wow, jempolnya luar biasa. Apalagi Liukang Tangaya ya. Wow, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu hebat. Iya, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan seri webinar kita pada hari ini berjalan lancar. Mari kita semuanya berdoa semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya sudah ya? Masih ada yang belum disapa? Tangaya hadir. Wow, luar biasa. SDN 38 Selekbo hadir. Pak Answar dari SD
Culia ya. Iya, luar biasa ini antusiasme dari peserta webinar kita hari ini. Ya, baik Bapak Guru hebat. Baiklah, untuk mempergunakan waktu seefisien mungkin, marilah kita mempersilahkan Bapak Resmi selaku Ketua Koordinator acara kita kali ini untuk memaparkan materi terkait program seri webinar dan kesepakatan kelas kita nantinya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelum mulai suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bur atas kesempatannya di pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tentu rahmat dan hidayahnya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di satu layar meski tempat mungkin berbeda-beda, namun kita dipertemukan di tempat ini tentu tidak lain adalah belajar bersama bersama bagaimana memajukan pendidikan terkhusus di Kabupaten Pangkep ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam setiap beraktivitas baik dalam mendidik ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sembari menunggu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang insya Allah mungkin hadir sebentar beliau untuk membersamai kita di kesempatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait seri webinar ini, yakni percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan bagaimana mempercepat implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pangkep, baik TK, SD, SMP ataupun SMA sederajat, untuk memaksimalkan kurikulum Merdeka ini. Karena tentu kita pahami bersama ketika ingin melakukan sesuatu yang lebih awal dilakukan adalah memahami, mengetahui bagaimana seharusnya dan seperti apa itu. Sama ketika kita ingin membeli baju baik di toko online ataupun di tempat-tempat lain, tentu kita harus memahami ukuran baju dan seperti apa yang kita inginkan supaya kita tidak salah dalam membelinya dan bisa lebih puas dalam menggunakan baju tersebut. Nah, di kurikulum Merdeka ini pun kita pahami bersama bahwa kita pada kesempatan ini atau di awal ini, mohon maaf Ibu, di awal ini kita diberi keleluasaan untuk memilih di kategori mana kita ingin menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ada 3 kategori yang kemudian disiapkan untuk memilih. Ada kategori mandiri belajar, kemudian kategori mandiri berubah, dan kategori mandiri berbagi. Nah tentu satuan pendidikan bisa memilih kategori tersebut melihat dari situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing.
Ya, baik kita lanjut. Jadi sekolah bisa memilih kategori mana yang mereka sesuaikan dengan satuan pendidikannya. Kategori mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Nah, tentu ketika memilih kategori-kategori tersebut, yang notabene sudah masuk dalam kurikulum Merdeka itu, maka satuan pendidikan tentu mempelajari dan memahami, melibatkan segala semua SDM yang ada, baik orang tua ataupun siswa, terkait nanti implementasinya. Nah, di seri webinar ini kami ingin menguatkan terkait dengan bagaimana satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ada beberapa materi yang kemudian yang kami berikan di seri webinar ini, yang insya Allah akan diberikan sertifikat nantinya 40 jam pelajaran dengan ketentuan yang berlaku. Ya, yang pertama, materi pertama itu adalah sosialisasi program percepatan IKM di Kabupaten Pangkep, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Semoga beliau tidak berhalangan di kesempatan ini. Kemudian yang kedua, pembekalan umum implementasi kurikulum Merdeka yang akan dibawakan oleh Rizky Rahmat Hani, Ketua Kampus Pimpinan Merdeka atau Founder Jangan Jadi Guru. Bapak Ibu, ini kalau mau melihat profil beliau bisa ditelusuri di Instagram beliau. Luar biasa, sangat menginspirasi guru-guru yang ada di Nusantara, yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini. Beliau sangat menginspirasi. Nah, tentu kita ambil kesempatan bahwa di Kabupaten Pangkep ini beliau bisa membersamai kita meski lewat daring, secara daring, namun insya Allah tidak mengurangi dari substansi kegiatan kita untuk mencari dan mengambil ilmu dari beliau. Insya Allah besok di jam 9 Bapak Ibu ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini itu bisa jadi Pak Bur tidak sampai 2 jam karena hanya sekedar sharing setelah selesai kegiatan ini. Nanti insya Allah besok itu lebih fokus di pembekalan umum implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kami harap untuk berinteraksi dan mencari ilmu untuk penguatan kita masing-masing di satuan pendidikan nantinya. Kemudian ada materi memahami capaian pembelajaran, bagaimana menganalisa CP itu untuk bisa dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan dibuatkan alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kemudian nanti di akhir akan kita menyusun modul ajar Merdeka Belajar, modul ajar. Jadi materi-materi ini yang akan disampaikan Bapak Ibu di seri webinar ini jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan satu materi maka kami pastikan bahwa akan ada ketinggalan dan pemahaman kita yang tertinggal ketika meninggalkan salah satu materi ini, karena rentetan materi ini adalah struktural materi yang ada di kurikulum Merdeka. Adapun nanti misalnya karena di sini tidak ada bagaimana menyusun KOSP kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa nanti di session sharing nanti. Dan sharingnya Bapak Ibu bisa menyampaikan apakah memang dibutuhkan untuk penyusunan KOSP atau kan termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami tidak masukkan. Tapi bisa jadi nanti di sharing session jika memang harus diperlukan, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan. Kemudian ada asesmen Merdeka Belajar. Di asesmen Merdeka Belajar ini yang akan disampaikan oleh Pak Lutfi Alam, BPN KGBN. Beliau juga sangat menginspirasi. Saya ulang, di modul ajar itu ada Pak Jayadi. Beliau adalah Ketua KGBN Kabupaten Pangkep, dan insya Allah akan mendampingi kita untuk menyusun modul ajar. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Beliau nanti membimbing kita sampai selesai. Bahkan bisa jadi ada jurus jitu yang diberikan untuk menyusun modul ajar secara cepat dari beliau.
Jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut di asesmen Merdeka Belajar. Nah, di asesmen Merdeka Belajar ini baik dari asesmen awal atau diagnostiknya, kognitif atau non kognitifnya dan sebagainya, bisa jadi akan dikupas tuntas nih terkait ini. Karena tentu yang paling awal, yang paling penting kan diagnosa awal ini seperti apa, supaya setelah diagnosa awalnya pas, maka pasti obatnya juga pas. Jadi yang dilakukan nanti Bapak Ibu di sekolah, guru-guru di sekolah bisa tepat dalam dokter yang harus memberikan resep begitu. Kalau ya, harus tepat diagnosanya. Nah, ini dibawakan oleh Pak Lutfi Alam, BPN KGBN, supaya tidak salah obat ya. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi lebih dalam, lebih menggali lebih dalam lagi terkait dengan asesmen Merdeka Belajar. Karena pemateri atau narasumber kita ini hampir semua adalah praktisi. Mereka mengalami, termasuk Bapak Ibu, kami di awal kan bingung bagaimana ini mengimplementasikan kurikulum di sekolah, kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, termasuk kami di sekolah di Al-Hikmah di tahun lalu kami memang masih menggunakan kategori Merdeka Belajar. Karena kami belum siap, kami belum bisa memahami. Nah, seiring waktu berjalan kami belajar dan terus belajar, termasuk kami undang pengawas untuk memberikan sosialisasi, untuk lebih menguatkan. Kemudian teman-teman didorong untuk belajar mandiri dan belajar di KGBN ini untuk lebih memahami kurikulum Merdeka ini. Dan alhamdulillah di tahun ini kita naik tingkat lah, 1 tingkat dulu. Nanti lama-lama nanti bisa lebih untuk kategori selanjutnya. Kemudian ada materi pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini dibawakan oleh Bu Anita, Ketua BPP ini Provinsi Bapak Ibu ya, KGBN Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah guru inspirasi di Nusantara yang bisa kita gali terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Apakah proyek ini menjadi cara untuk memahami siswa paham tentang pembelajaran, ataukah proyek ini digunakan untuk aktualisasi dari pemahaman siswa setelah mereka belajar? Ini yang kemudian akan kita gali. Apakah dari proyek-proyek itu harus dilakukan setiap pembelajaran, atau proyek seperti apa yang tepat untuk dilakukan? Nanti bisa sharing dengan Bu Anita Torse Putri, Ketua BPP KGBN Sulawesi Selatan. Kemudian yang berikutnya, merumuskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak. Ini yang akan insya Allah dibawakan oleh Ketua BPP, Ketua Pusat BPN ya, KGBN. Nah, jadi beliau juga adalah inspirasi di Nusantara, guru juga. Jadi rata-rata di narasumber kita adalah praktisi dan mengalami secara langsung mengimplementasikan kurikulum ini di sekolahnya dan berbagi di beberapa sekolah ya, Jadi nanti di proyek penguatan profil Pancasila ini P5-nya juga Bapak Ibu bisa menggali jauh lebih dalam. Bisa jadi setelah materi P5-nya ini bagaimana memilih tema, kemudian bagaimana menyusun modulnya juga untuk aplikasian P5-nya, kemudian apakah harus setiap pekan ada jadwal proyeknya itu, atau seperti apa penentuan waktunya itu. Nanti bisa berinteraksi dengan narasumber. Kemudian di acara yang ke-8 yang insya Allah pendidik nasional atau pendidik Nusantara, yang tentu ini yang paling puncak dari kegiatan seri webinar ini. Tapi untuk ini TPN ini yang kita biasa sebut dengan TPN ke-10 Bapak,
ini kita insya Allah akan adakan secara luring. Jadi kami itu sekolah untuk menjadi ketika mengikuti TPN itu ada inspirasi yang sangat mendorong kita di pelaksanaan TPN itu. Jadi jangan tinggalkan informasinya terkait dengan TPN, pantau terus di media sosial KGBN, dan insya Allah nanti disampaikan oleh teman-teman panitia terkait bagaimana di TPN itu di sesi akhir di kesempatan ini. Nah, itu gambaran awal terkait dengan TPN. Tentu nanti terkait dengan bagaimana kebutuhan sekolah, karena kami paham bahwa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini tidak sama dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, karena problemnya pasti tidak sama, kemudian cara kita menyelesaikan juga tidak sama. Maka implementasi kurikulum ini akan menyesuaikan dari masing-masing satuan di masing-masing sekolah. Kita kolaborasi untuk menguatkan satu sama lain dalam implementasi kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu Pak Bur, terkait dengan gambaran seri webinar. Oh, terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan terkait waktu pelaksanaan seri webinar ini sewaktu-waktu akan berubah menyesuaikan dengan kondisi narasumber kami. Pada kesempatan ini seharusnya kan Pak Rizky Rahmat bersama kita, namun karena ada suatu halangan, maka insya Allah besok beliau akan bersama kita. Jadi Bapak Ibu kami harapkan untuk senantiasa mengikuti. Di sesi terakhir juga nanti kita akan buat kontrak, siapa sih yang berhak mendapatkan 40 JP itu. Apakah semua berhak mendapatkan JP atau jangan-jangan tidak semua? Nanti tunggu sebentar, kita diskusi yang baik. Seperti itu Pak Bur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Resmi yang sudah memaparkan panjang lebar tentang apa dan bagaimana seri webinar kita kali ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana ini? Kita buka, mungkin Bapak Ibu punya, ya karena sampai sekarang Pak Kadis masih sementara perjalanan, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita sebentar, ya sambil menunggu beliau masuk, kita bincang-bincang lepas saja dulu. Mungkin ada dari Bapak Guru Hebat yang mungkin baru mengimplementasikan kurikulum merdeka tahun ini, itu sudah kita kirim ya suratnya. Jadi di surat itu adalah daftar nama-nama sekolah yang baru tahun ini mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya. Nah, ada pertanyaan bagaimana yang sudah bisa nggak gabung? Oke, silahkan gabung ya, karena kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu untuk lebih mengetahui mendalam tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Koordinator bahwa dalam seri webinar kita kali ini akan dibagi ke dalam 8 sesi ya Bapak Ibu. Jadi mohon diikuti dengan baik, diikuti dengan cermat. Ya, satu materi saja, satu sesi saja Bapak Ibu tidak ikuti. Ya, karena ini wow, luar biasa sekali KGBM Pak. Ya, baik, untuk baik kita lanjutkan acara seri webinar kita hari ini. Karena Pak Kadis sudah ada bergabung dan bersama kita di sini. Baiklah, ya, selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Sabrun Jamil SPI MP. Selamat pagi Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Luar biasa Pak Kadis ini. Walaupun sesibuk apapun bersama kita. Bergabung. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Sabrun Jamil SPM.
Oke, sudah bisa di layar. Iya, jadi Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sudah membersamai kita di sini. Baiklah, untuk mempergunakan waktu seefisien mungkin, mari kita mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Dr. Sabrun Jamil SPM, SPISP, untuk memberikan arahan dan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Pangkep, yang kami hormati narasumber kita, kita pada hari ini, MC kita yang sama-sama kami hormati, dan seluruh peserta yang tergabung melalui webinar ini atau Zoom meeting terkait dengan percepatan implementasi kurikulum Merdeka yang diinisiasi oleh teman-teman yang tergabung dalam komunitas guru belajar Nusantara. Sebelumnya, permohonan maaf karena terlambat bergabung, karena tadi jam 9 ternyata saya ada kegiatan dari teman-teman Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. Tadi sebelum jam 9, kurang lebih 8.30, itu dimulai terkait dengan hal tersebut, kegiatan terkait dengan perencanaan berbasis data. Jadi sangat terkait dengan apa yang menjadi materi kita pada hari ini, implementasi kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Jadi mohon maaf, saya hadiri tadi diminta untuk membuka acara dan memberikan materi terkait dengan bagaimana perencanaan berbasis data di Kabupaten Pangkep, sejauh mana implementasinya dan apa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi PPDB tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga mohon maaf, saya sementara perjalanan ini ke Kota Makassar karena saya diminta oleh pimpinan untuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Pangkep pada rapat pansus di DPRD Provinsi terkait dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini ada pansus di kantor DPRD Provinsi, Kabupaten Kota diminta hadir, termasuk dari Kabupaten Pangkep, oleh pimpinan diminta mewakili Kabupaten Pangkep. Jadi mohon maaf, ini dalam perjalanan, ini mudah-mudahan tetap bagus, ya, sehingga proses kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pertemuan pada hari ini, implementasi kurikulum Merdeka yang menjadi fokus kita dalam memberikan layanan pendidikan bukan hanya di Kabupaten Pangkep, saya rasa di seluruh Indonesia. Ini adalah merupakan bentuk kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia, ya. Jadi saya rasa kita sudah ketahui bersama bahwa dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang dipilih. Ya, kalau kurikulum implementasi kurikulum Merdeka sebenarnya yang menjadi kewajiban untuk secara wajib menerapkan kurikulum Merdeka itu adalah sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, kita ketahui di Kabupaten Pangkep itu kita baru 4 sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Nah, kalau tingkat SMP itu SMP Negeri 1 Pangkajene di bawah komando Bapak Dr. Mansur. Kemudian
SD ada 2, SD 17 Langa-Langa, Nyasatene, itu Pak Muhsin. Kemudian di satu lagi di SD, salah satu SD di Kecamatan Marang, SD 17 Bontosunggu, SD yang dikomando oleh Ibu Haji Bahra, ya, dan TK untuk Taman Kanak-Kanak, ini perwakilan dari TK Sementonasa 2 yang menjadi pelaksana sekolah program. Nah, 4 sekolah ini sebenarnya menjadi wajib untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Sementara sekolah yang di luar sekolah tersebut, ini secara mandiri diminta untuk memilih apakah secara mandiri ikut menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ada 3 pilihan sebenarnya, teman-teman sudah paham semua. Ada 3 pilihan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, itu rata-rata sekolah di Kabupaten Pangkep yang sudah memilih untuk menerapkan secara mandiri itu sudah memilih berdasarkan option. Nah, kalau saya melihat data, rata-rata sekolah itu memilih di opsi kedua, yaitu mandiri berubah, ya. Jadi mandiri berubah. Kalau mandiri belajar itu, ya mungkin sekolah tersebut masih menerapkan pola menggunakan kurikulum 2013, tetapi secara pelaksanaannya itu sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, ya. Kurikulum Merdeka itu karena memang Bapak Ibu sekalian, dalam pemulihan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sekolah memang masih diberi kebebasan. Ada pilihan apakah tetap menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kalau belum ditetapkan sebagai program sekolah penggerak, ya kita secara mandiri memilih dari 3 opsi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan penerapan kurikulum itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep pasti sangat mendukung terkait dengan implementasi tersebut. Karena kenapa? Perlu kami sampaikan bahwa untuk melaksanakan sebuah program Dinas Pendidikan itu pasti menyusun apa yang namanya rencana strategis. Pasti menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun. Renstra kita ini sudah di tahun ketiga, ya, 2021, 2022, 2023. Dan akan berakhir 2024, 2025. Terakhir 2025 yang menjadi waktu pelaksanaan rencana strategis kita di tahun ini. Dan ini adalah pertengahan jalan, ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa rencana strategis yang kita susun itu harus berlandaskan pada RPJMD. RPJMD, rencana pembangunan menengah jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah daerah, yang pasti disinkronkan dengan RPJMN, ya, RPJM nasional. Nah, kalau RPJM nasional pasti kita berpatokan pada apa yang menjadi rencana strategisnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Nah, kalau Kemendikbudristek sudah mengeluarkan program Merdeka Belajar, termasuk implementasi kurikulum Merdeka, mau tidak mau provinsi, kabupaten, kota harus tunduk dan patuh mengikuti program tersebut, karena itu adalah merupakan komando dari pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah agar sama-sama bergerak memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, tentu saja untuk penerapan itu ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah pasti juga mengerucut ke
apa yang menjadi pencapaian visi misi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Teman-teman semua sudah paham bahwa visi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep itu adalah mewujudkan Kabupaten Pangkep yang masyarakat madani yang unggul, sejahtera, religius, berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan. Nah itu mau tidak mau kita harus bermuara ke pencapaian visi tersebut. Nah kemudian di misinya itu adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Pangkep yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah itu saya rasa sangat sejalan dengan program Merdeka Belajar, dan terutama dengan percepatan penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, karena kenapa, Bapak Ibu sekalian, kurikulum Merdeka, walaupun ini terkait dengan pengembangan kurikulum, kalau tidak didukung oleh pencapaian program yang lain, itu mustahil untuk bisa terlaksana. Nah, kami sampaikan bahwa di sektor pendidikan, di bidang pendidikan itu ada 5 program berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur ataupun kodifikasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Nah, di situ disebutkan satu terkait dengan program pengelolaan pendidikan. Nah, kalau program pengelolaan pendidikan nanti kegiatannya itu berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi ada program pengelolaan pendidikan SD, SMP, pendidikan anak usia dini, kemudian paket kesetaraan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini penting? Karena disinilah nanti akan dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Implementasi kurikulum Merdeka tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Kita di sekolah-sekolah harus memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang sarana lainnya yang memberikan kenyamanan bagi setiap peserta didik, guru, dan lain sebagainya. Nah, itu di program inilah dibuat untuk adanya pembangunan tersebut. Termasuk kalau ada sekolah-sekolah yang mungkin kondisinya sudah perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, melalui program ini. Jadi, sekali lagi, program pengolahan pendidikan ini adalah program penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bagaimana percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang kedua adalah program pengembangan pendidik, peserta didik, pengembangan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi di sini arahnya bagaimana pengembangan kompetensi SDM di semua pihak, apakah itu peserta didiknya, pendidiknya, dan tenaga kependidikan. Jadi bagaimana? Nah, termasuk kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman KGBN. Ini adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi SDM-nya kita semua. Ya, pada hari ini ada narasumber yang berbagi dengan kita semua, kita berdiskusi, harapannya teman-teman semua kompetensi SDM-nya meningkat sehingga percepatan penerapan implementasi kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan ini dapat tercapai. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah program pengembangan kurikulum. Nah, ini kan sudah pasti terkait karena ini berbicara masalah kurikulum. Nah, pasti sudah terkait dengan program pengembangan kurikulum. Ya, di sini nanti kita akan membahas atau mengalokasikan anggaran, merencanakan terkait dengan hal-hal yang mendukung proses pengembangan kurikulum. Alhamdulillah, support dari Kemendikbudristek dalam hal ini melalui unit pelaksana teknis yang ada di Sulawesi Selatan, apakah itu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, dari Balai Besar Guru Penggerak, atau dari Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi, Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini intens melakukan
pembinaan atau peningkatan kompetensi di Kabupaten Pangkep. Ini yang patut kita syukuri, itu adalah merupakan bagian dari peningkatan kompetensi kita semua agar implementasi kurikulum merdeka dapat tercapai dengan baik. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ini percepatan kurikulum merdeka sebenarnya dan termasuk bagian garis besar dari penerapan program Merdeka Belajar. Mohon dukungan dan doanya Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita sementara mengusulkan ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkep terkait dengan penyusunan peraturan bupati terkait dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep melalui penerapan program Merdeka Belajar, termasuk implementasi kurikulum Merdeka. Ini sementara rancangannya sudah kita usulkan bekerja sama dengan tim konsultan dari BPPMP. Kita sudah usulkan ke bagian hukum, mudah-mudahan bisa diproses secepatnya sehingga kita punya regulasi, punya payung terkait dengan bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Merdeka Belajar, termasuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya. Yang keempat terkait dengan program perizinan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah upaya untuk memberikan izin operasional kepada semua sekolah-sekolah karena ini adalah menjadi suatu wajib untuk terdaftar di pemerintah terkait dengan izin operasional dari satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Nah, ini adalah pengembangan karakter lokal. Saya rasa ini sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar karena kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang kontekstual. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal atau kebutuhan masing-masing daerah. Nah, di program ini diakomodasi untuk bagaimana setiap daerah mengembangkan kurikulum sesuai dengan kearifan lokal atau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu adalah merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensupport, mendukung percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Termasuk pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sudah melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal GTK ya kalau tidak salah, terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program Merdeka Belajar, terkhusus di program sekolah penggerak. Di situ ada komitmen yang sudah dibangun bersama, komitmen kedua belah pihak melakukan upaya-upaya untuk penerapan program sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita kembali ke kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan studi, sudah dilakukan kajian oleh tim ahli Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia secara umum itu telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak di Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan secara sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Sehingga itu dibuat kurikulum Merdeka supaya ada konsep yang dijadikan dasar bagi anak-anak kita untuk bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka. Jadi intisari dari kurikulum Merdeka ini adalah sebenarnya bagaimana kita memetakan potensi anak didik kita. Di mana sih sebenarnya yang menjadi bakatnya mereka sehingga itu mungkin bisa kita arahkan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak seperti dengan kurikulum secara sebelumnya, tetapi ini adalah bagaimana melihat bakat anak-anak kita. Kurikulum Merdeka ini kan sistemnya sebenarnya dia
by project sebenarnya. Jadi biasanya kadang anak-anak itu kita Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik bisa mengeluarkan mungkin isu yang menjadi permasalahan secara nasional ataupun mungkin secara konsep lokal. Nah, kemudian bisa membawa anak kita untuk berpikir menggunakan analisanya untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Sebenarnya arahnya ke sana, tetapi itu harus kita lakukan secara step by step ya, secara bertahap, tidak bisa langsung menerapkan secara penuh kepada anak. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, mulai tahun ini untuk siswa baru utamanya ya jenjang pendidikan SD ya, yang siswa baru yang baru tamat di pendidikan anak usia dini, sekarang ada program yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu program transisi PAUD SD yang menyenangkan. Saya rasa tema atau topik yang menjadi kegiatan teman-teman KGBN sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini memang penting bahwa anak sekolah atau siswa yang baru tamat di pendidikan anak usia dini ketika melanjutkan ke pendidikan sekolah dasar, utamanya di kelas 1, di kelas 2 itu harus kita menanamkan dulu fondasi seperti apa sebenarnya yang perlu kita kembangkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah merupakan bagian. Nah, cuma yang saya ingin tekankan kepada teman-teman semua, para peserta, bahwa untuk implementasi kurikulum merdeka itu walaupun mungkin secara penuh terkait dengan standar nasional, ya standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya, itu tetap menjadi pedoman dalam evaluasi nanti ketika kurikulum merdeka sudah diterapkan di satuan pendidikan. Jadi standar kompetensi kelulusan tetap menjadi patokan, standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka, capaian pembelajaran kurikulum merdeka, dan dimensi elemen subprofil pelajar Pancasila. Itu tetap menjadi standar yang menjadi evaluasi teman-teman semua apakah penerapan kurikulum merdeka dan program-program lain-lainnya terkait dengan program Merdeka Belajar itu sudah terterapkan dengan baik. Jadi tetap ada asesmen nasional yang akan menjadi acuan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian masing-masing satuan pendidikan. Makanya itu tetap ada lapor mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek berdasarkan hasil asesmen ataupun berdasarkan data yang lainnya yang menjadi tolak ukur untuk mengeluarkan rapor mutu pendidikannya satuan pendidikan masing-masing. Nah, berdasarkan rapor mutu pendidikan itu, teman-teman bisa mengevaluasi sejauh mana pencapaian kita di tahun sebelumnya dan menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan di tahun berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin secara garis besar, secara tuntas akan disampaikan oleh narasumber yang lain terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat implementasi kurikulum merdeka ini ya. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi amanah dan tanggung jawab menangani terkait dengan masalah pendidikan, tentu saja berterima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman KGBN sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Yang jelas saya titip pesan upaya-upaya ataupun yang dilakukan selama ini ya yang menjadi panduan kita. Kita ada portal Merdeka Mengajar ya yang menjadi
portal bagi kita semua. Di situ ada akun belajarnya Bapak Ibu sekalian, ada ada sarana atau ada fasilitas yang bisa Bapak Ibu sekalian akses untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya Bapak Ibu sekalian. Ada webinar-webinar, ada panduan-panduan pelaksanaan terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, dan bahkan ada bisa berbagi dengan praktik-praktik baik yang selama ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Kita bisa sharing, bahkan teman-teman pun kalau ada inovasi atau praktik baik, itu teman-teman semua dari Kabupaten Pangkep bisa sharing, bisa di share melalui portal Merdeka Mengajar. Yang Bapak Ibu sekalian sudah punya akun, punya akses untuk masuk. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Ya, tentu saja terima kasih ke komunitas Guru Belajar Nusantara. Ini ada satu lagi komunitas yang ada di Kabupaten Pangkep yang secara sukarela, secara ikhlas mau meluangkan waktunya, mau membentuk komunitas, bekerja sama dengan semua anggota untuk memikirkan bagaimana kemajuan pendidikan di Kabupaten Pangkep. Ya, saya rasa sudah kita ketemu bersama untuk komunitas belajar, bukan hanya KGBN, sebelumnya sudah ada komunitas Guru Hebat Berbagi. Ini alhamdulillah, ini salah satu juga bentuk komunitas yang ada di Kabupaten Pangkep yang rela meluangkan waktunya, mengeluarkan tenaganya, bahkan kadang biaya juga yang dikeluarkan oleh komunitas tersebut untuk bisa berbagi, bisa melakukan upaya kepada anak-anak kita di luar jam mengajarnya, biasanya di hari Minggu, melakukan kegiatan-kegiatan yang ini arahnya untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Pangkep. Termasuk di Kabupaten Pangkep itu ada kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini sudah beberapa tahun, sudah beberapa wilayah yang sudah terlaksana. Ini kelas inspirasi ini biasanya mengumpulkan berbagai macam pekerjaan. Ada dokter, ada perawat, ada tentara, polisi, dari birokrasi dan lain sebagainya, dari tenaga akademisi, dari guru yang turun ke daerah-daerah, khususnya mungkin di wilayah-wilayah daerah terpencil, bisa di pegunungan atau di wilayah kepulauan, untuk menginspirasi kepada anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini juga salah satu bentuk komunitas yang intens turun ke daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Pangkep. Terakhir kami komunikasi, mereka melakukan kegiatan di wilayah pulau-pulau kecil yang ada di Lukan Tupak Biring dan Lukan Tupak Biring Utara. Jadi mereka turun untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak kita bahwa walaupun kita tinggal di daerah yang daerah kategori mungkin aksesnya agak sulit, tetapi kalau kita memiliki komitmen untuk terus belajar, insya Allah anak-anak diminta untuk tetap membuat cita-cita, mimpi-mimpi, insya Allah kalau dengan kerja keras bisa terwujud juga, bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi polisi. Itu yang mencoba kita bangun, menginspirasi anak-anak kita untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Ya, jadi belum lagi komunitas-komunitas yang secara formal, mungkin ada KKG, Kerukunan Kerja Guru, ada MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, ada K3S, Kerukunan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, yang merupakan sebuah komunitas yang menjadi tempat kita untuk saling bersilaturahmi, saling berpikir, saling bertukar pikiran, untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana pengembangan pendidikan di Kabupaten Pangkep. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan upaya-upaya kebijakan dan dukungan dari semua unsur penerapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini untuk sama-sama kita membuka kegiatan
workshop percepatan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Pangkep yang digagas oleh teman-teman komunitas guru belajar Nusantara. Mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika yang kami sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak. Masih menunggu Pak Bur. Mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan juga beliau. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Kabupaten Pangkep atas waktu dan kesempatannya, kemudian dukungannya kepada komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Pangkep terkait semua kegiatan yang kami lakukan. Pak Bur, apa sudah di tempat? Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pembahasan kontrak belajar bersama tadi Bapak Resmi sebagai koordinator pelaksana kegiatan ini. Kita akan membicarakan kontrak-kontrak belajar kita, apa-apa saja yang kita sepakati, apa-apa saja yang mungkin dibutuhkan Bapak Ibu dalam kegiatan kita. Kemudian juga nanti ada sosialisasi kegiatan temu pendidik nasional yang ke-10 itu yang akan dilaksanakan di akhir kegiatan ini. Di kegiatan tersebut ada banyak sekali kegiatan, ada banyak sekali rangkaian kegiatan, diantaranya adalah kelas kemerdekaan. Kelas kemerdekaan ini kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Jadi kami paham, kami yakin di setiap sekolah ada praktik-praktik baik yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk di-share. Nah, di kegiatan tersebut, Bapak Ibu dapat menjadi pembicara nasional untuk berbagi praktik baik. Tentu saja sebelumnya ada kurasi terhadap tulisan dan praktik baik Bapak Ibu. Apakah benar-benar itu sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar? Ada tim nanti secara nasional yang akan mengkurasinya. Nanti juga akan disampaikan kembali oleh teman-teman yang lain. Ada juga cerdas cermat guru. Ini dalam rangka melihat kompetensi guru. Akan ada cerdas cermat guru belajar. Tapi bentuknya bukan seperti kompetensi cerdas cermat anak-anak kita ya Bapak Ibu. Tapi kita mau melihat sejauh mana tingkatan kompetensi kita sebagai guru. Selain itu ada juga seminar, kemudian ada kita juga ada kerjasama dengan yayasan-yayasan lain, misalnya dari inibudi.org ini akan membagikan kurang lebih ya 20 flashdisk yang berisi bahan ajar untuk teman-teman di TK, SD, SMP, SMA secara gratis. Nah, kami kemarin sudah memilih ada 10 teman-teman guru di daerah terpencil karena katanya diminta untuk diberikan ke daerah-daerah terpencil. Kami minta 20, ternyata dikirimkan 40. Jadi masih ada 20 stok Bapak Ibu. Nanti kita bisa dapatkan flashdisk itu. Tapi kalau misalnya flashdisknya tidak didapat, tentu saja isinya boleh di-copy. Kami kemarin sudah minta izin untuk mengcopy isinya, nanti dimasukkan ke drive, kemudian kita sama-sama bisa mendownload. Pak Resmi atau Pak Bur, jika sudah siap, boleh dilanjut. Silakan Pak. Saya tadi kan jelas? Iya, sudah. Silakan Pak. Ya, maaf Bapak Ibu, terkendala jaringan. Ya, baik, kita lanjutkan seri webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah membersamai kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, walaupun beliau dalam perjalanan masih sempat membersamai kita di sini. Luar biasa nih Pak Kadis kita. Ya, baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kembali Bapak Resmi sebagai Ketua Koordinator seri webinar kita hari ini untuk menyampaikan kesepakatan belajar kita ke depan. Ya, silakan Bapak Resmi. Ya, baik. Terima kasih Pak Bur atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah membersamai kami. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini saya lanjutkan dengan kontrak belajar kita selama seri webinar program percepatan IKM di Kabupaten Pangkep ini. Bapak Ibu kalau mau ingin menyanggah sebentar boleh, setelah selesai kami bacakan. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Kehadiran itu kami mengharuskan peserta hadir 10 menit sebelum sesi dimulai. Dan diupayakan memastikan koneksi yang digunakan dengan internet terkoneksi dengan baik. Kemudian jika terlambat harap masuk ke sesi dengan secepat mungkin agar tidak mengganggu kelancaran acara. Kemudian yang berikutnya menggunakan nama dan identitas asli. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah saya lihat semuanya menulis dengan nama lengkap. Jika memungkinkan bisa dicantumkan instansi asal supaya kami bisa mengenal peserta-peserta dari mana. Termasuk ketika ada nanti ingin berinteraksi, kami langsung mengenal nama dan asal instansinya. Kemudian yang berikutnya, berperilaku baik dan saling menghormati. Hindari menggunakan bahasa kasar, merendahkan atau perilaku yang tidak pantas. Hormati narasumber dan peserta lain dengan mendengarkan dengan seksama ketika berbicara. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu peserta lain. Matikan atau atur mode senyap pada mikrofon selama narasumber berbicara. Kemudian gunakan fitur tanya jawab atau sesi khusus untuk bertanya, raise hand-nya dan sebagainya. Kemudian agar menghindari gangguan visual, jika ingin menyalakan kamera, pastikan latar belakangnya dan penampilan Anda sesuai dengan etika dan lingkungan yang sopan. Jangan menampilkan gambar atau pesan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan konteks webinar. Kemudian yang berikutnya, fokus berpartisipasi aktif. Fokus pada materi yang disampaikan oleh narasumber, ajukan pertanyaan, dan partisipasi aktif dalam diskusi jika diminta. Kemudian berikutnya, ini yang kami anjurkan, tidak merekam atau mendistribusikan materi tanpa izin. Jadi kami anjurkan untuk tidak merekam webinar tanpa izin dari panitia atau narasumber. Jika menyebarkan materi webinar tanpa izin tertulis. Kemudian yang berikutnya, kewajiban teknis, pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan memiliki perangkat lunak diperlukan sebelum sesi dimulai. Kemudian mengikuti instruksi dari panitia, petunjuk dari panitia terkait teknis dan tata tertib pelaksanaan webinar. Kemudian terkait dengan sertifikat dan evaluasi. Jika ada penugasan dari narasumber, maka diharuskan untuk diselesaikan. Ini juga akan manfaatnya juga kembali ke para peserta dan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian peserta berhak menerima sertifikat keikutsertaan dengan jumlah jam 40 jam, ya, 40 jam pelajaran. Dengan catatan mengikuti seluruh rangkaian seri webinar tersebut dari beberapa materi tadi. Kemudian yang terakhir, berikan tanggapan dan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Seperti itu mungkin Pak Bur terkait dengan kontrak, boleh ada ketika ada ingin disampaikan dari para peserta, kami persilakan. Kembali ke moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Ketua Koordinator Bapak Resmi. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat penyampaian pemaparan kesepakatan belajar kita selama pembelajaran berlangsung. Mungkin Bapak Ibu guru hebat ada yang mau disampaikan terkait kesepakatan belajar, karena kesepakatan belajar itu adalah kesepakatan antara ya dalam hal ini panitia dan peserta tentunya. Silakan Bapak Ibu, silakan menggunakan mode raise hand untuk bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas. Ya, sambil menunggu Pak Ketua Koordinator mempresentasikan screen kesepakatan belajar kita. Saya mau menyapa-nyapa dulu nih guru hebat yang sudah bergabung.
Sudah ada dari yang sudah bergabung, Andi Sarwati. Halo Ibu. Ya, ada Abdul Rahman. Ya. Dan guru hebat lainnya. Kemudian ada, ayo dari Segeri mana? SMP 1 Segeri mana? Ini sudah melakukan nonton bareng ini, nobar di sekolahnya, luar biasa. Luar biasa buat Kepala UPT SMP 1 Segeri. Salam dari KGBM Pangkep. Ada dari Minasateknya juga, dari SDN 42 Birai, mana jempolnya? Ayo. Ya, begitu juga dari teman-teman guru. Dari Tengah hadir. Dari Kepulauan ya, terutama Kepulauan luar biasa sudah menghadiri. Dari SD 51 Toli-Toli ada, dari 36 Parendreng Segeri hadir. Wow, luar biasa Parendreng. Bagaimana Pak Ketua? Harap dimatikan mikrofon dulu ya, yang Pak Ibu. SMP Tulak Bakan sudah hadir juga, ada Pak Muhammad Khairul Anam. SMP 1 Satap Lukang Lekalmas, luar biasa. Di SMP 8 Satap Lukang Makrang hadir, wow. SD 18 ya. SD 8 Timperongan hadir, 60 Bung, halo Nambung. Wow, luar biasa nih. Ada dinda saya nih Pak Sul. Ya, Lak Bakang hadir ya. Ada Ibu Herianti, SDN 27 Tonasa. 33 Bok Diel, Lukang Tupak Biring, wow luar biasa ini. Kalmas hadir, 10 Satap. SD 1 Lak Bakang. Wow luar biasa. Kalmas, halo. Pulau Laya, wow luar biasa ini Pulau Laya. SMP PGRI, Pulau Salemo. Bagaimana Pak Ketua? Sudah bisa? SMP 8 Satap Kalmas hadir ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang mau informasi tentang guru Sudah tampil ya? Belum Pak Ketua. Hah? Belum Pak resmi. Sorry, saya tadi tutup. Lambing, halo. Atau bisa dibantu dulu teman-teman tuh, karena di tampil saya sudah tampil. Di layar saya sudah tampil. Coba dikirimkan ke admin. Bapak Ibu guru hebat. Oke Pak resmi sudah tampil. Silakan. Ini layar saya ya? Iya. Oh iya. Ini Bapak Ibu ya untuk kontraknya. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Insyaallah tidak terlalu membebani dari kontrak ini Bapak Ibu. Cuman standarisasi kami harus memiliki kontrak seperti ini. Yang pertama kehadiran itu 10 menit sebelum sesi dimulai. Ini kan alasannya pasti kembali juga ke Bapak Ibu bahwa kalau terlambat kan pasti materinya juga tertinggal. Jadi kami harap 10 menit sebelum dimulai bisa hadir. Karena kan misalnya jam 9, berarti 10 menit sebelum jam 9 Bapak Ibu kami harapkan sudah masuk di dalam. Adapun nanti ada kendala-kendala lain di luar dari ini, kami di awal mengharapkan 10 menit ini hadir. Karena kembali kami ulang bahwa itu pun keuntungannya kembali ke Bapak Ibu bahwa materi tidak tertinggal. Kemudian terkait dengan nama identitas yang digunakan, saya pikir ini cukup lumayan tidak memberatkan kepada Bapak Ibu. Untuk asal instansi kami berharap Bapak Ibu untuk mengisi supaya kami bisa melihat dan mengetahui Bapak Ibu asalnya dari mana. Terkait dengan perilaku, saya pikir ini tidak membebani. Kita sama-sama menghargai dan lebih kelancarannya seri webinar ini kita sama-sama melihat.
Kemudian di poin keempatnya tidak mengganggu peserta lain, tidak seperti itu, seperti misalnya mikrofonnya tidak diaktifkan di saat narasumber berbicara atau peserta lain sedang berbicara. Kemudian hindari gangguan visualnya seperti latar belakang yang mungkin kurang elok untuk dilihat, untuk senantiasa dihindari. Kemudian gambar-gambar yang tidak sesuai bisa di skip dulu untuk tidak ditampilkan. Kemudian fokus dan berpartisipasi aktif, ini kan mengukur nanti terkait dengan materi atau narasumber saat dia menyampaikan bagaimana penyampaian dari narasumber dan bagaimana penangkapan dari peserta. Saat pertanyaan nanti menyesuaikan dari kalau misalnya narasumber meminta untuk bisa di kolom chat itu dibolehkan, atau ada sesi tersendiri, atau bisa menggunakan raise hand untuk meminta kesempatan untuk memberi pertanyaan. Terkait dengan merekam dan mendistribusikan materi tanpa izin, saya pikir ini tidak juga membebani, karena jika memang kami narasumber mengizinkan untuk di-share materinya, maka insya Allah panitia akan men-share ke para peserta terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian terkait dengan kewajiban teknis, ini juga manfaatnya kembali ke Bapak Ibu terkait dengan koneksi internet yang stabil dan perangkat-perangkat yang digunakan. Ini kalau perangkatnya bagus, maka insya Allah apa yang kita harapkan untuk didapatkan di seri webinar ini insya Allah bisa didapatkan. Terkait dengan sertifikat ini sedikit kami agak tegas untuk berharap Bapak Ibu mengikuti semua sesi, semua rangkaian kegiatan, materi-materi yang kami sampaikan, dan penugasan ketika ada penugasan. Jadi bisa jadi tidak semua narasumber memberikan penugasan Bapak Ibu, karena bisa jadi penilaiannya terkhusus di interaksinya ataupun narasumber kehadirannya. Paling penting adalah kehadiran Bapak Ibu. Namun absensinya kami akan share di akhir sesi supaya memastikan bahwa Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu Pak Bur, terkait ini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini insya Allah tidak ada membebani ke Bapak Ibu terkait dengan kontrak ini. Mungkin seperti itu Pak Bur. Ya, Bapak baik. Ibu. Terima kasih Pak Resmi atas kesepakatan kelasnya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat masih ada yang terkendala tentang kesepakatan belajar kita. Ya, bisa dilihat poinnya. Ini ada beberapa. Iya. Izin Pak Bur, bisa? Iya. Pak Bur, izin. Iya. Iya, Pak Kades. Iya, tapi kebetulan saya sudah dekat dengan kantor DPRD provinsi. Mungkin saya minta izin pamit, tidak apa-apa ya? Ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih banyak karena Bapak sudah sekitar kita di sini. 5 menit lagi tiba di tempat ini. Iya. Kami dari KJBN Pangkep mengucapkan terima kasih, dan rekan-rekan guru hebat semuanya juga ya sudah membersamai kita di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Ya, izin ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Kadis. Banyak saya lihat teman-teman yang lain Pak Bur, mungkin ada yang mau berinteraksi sebelum kita